nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini saya bersyukur kita boleh datang ke tempat ini dengan membawa hati yang pastinya mau memuji, mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bila pada pagi hari ini kita boleh datang mungkin dengan segala pergumulan kita, tetapi biarlah kita pulang dengan menuai sorak-sorai daripada Tuhan. Sebab Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baru dan menjadi lebih baik. Saya menyerahkan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya menyerahkan doa pembukaan kepada kita sampaikan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini yang Kau nyatakan bagi setiap kami, umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami ada di tempat ini. Kami mau datang bersekutu dengan Tuhan. Kami umat-Mu di gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GBI Perjuangan Kota Daud, datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Biarlah kami yang ada di tempat ini Tuhan boleh menikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas kami semua umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami boleh memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan hari ini. Pengurapan-Mu turun atas setiap umat-Mu, mulai dari pembawa pujian Tuhan, worship leader, singer, bahkan pemain musik Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap umat-Mu, pembawa kolektor, semuanya Tuhan yang mengurapi. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan izinkan memberitakan isi hati Tuhan di tempat ini. Pengurapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sehingga Tuhan kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami pulang membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu yang kami undang di tempat ini memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja di tempat ini, dan kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang belum hadir pada saat ini, pada kesempatan ini, dimanapun mereka berada umat-Mu Tuhan, baik yang dalam perjalanan Tuhan yang memberkati perjalanan mereka, tibakan mereka dengan selamat tanpa kurang satu apapun di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kursi-kursi yang masih kosong, doa kami di minggu-minggu yang akan datang juga Tuhan, kursi-kursi kami boleh terisi dengan jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Dan kami juga berdoa, kami bersatu hati Tuhan, bila mana masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang coba-coba mengganggu hati dan pikiran kami untuk bersekutu dengan Tuhan, kami sepakat berkata, kami tolak, katakan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang berkata, kita yang berkemenangan berkata, amin. puji Tuhan. Mari sama-sama kita membawa hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kita telah merasakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sebab kita telah mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Biarlah hati dan mulut kita limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus pada
duduk kembali. Biar pada pagi hari ini Allah kita muliakan, sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat di tempat kudusnya. Yang mau bersorak sama-sama katakan amin. Sampai ke
Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mempersilakan bagi yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih anugerah Tuhan yang boleh terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Bapa di surga, dan pada pagi hari ini kami ingin memberi sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan boleh berkati persembahan yang akan kami beri, sehingga bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua yang ada di tempat ini siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Ucapkan selamat menjalankan persembahan dan selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus, memperhiaskan kudus dan juga pujian kepada-Mu Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Biar kekudusan memenuhi tempat ini Tuhan. Biar setiap kami yang boleh ada di tempat ini boleh diurapi oleh kuasa-Mu yang menganugerah. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Bila kami umat-Mu Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami.
setiap hati dan pikiran kami. Lapar terus cepat-cepat Tuhan di tempat ini. Kami juga hamba yang akan menyampaikan firman itu, yang setiap firman yang keluar dari mulut bibir pimpinan kami boleh mengurapi setiap celah. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak. Kami siap menerima lawatan dengan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat para hamba-Nya. Musik yang luar biasa dan versinya yang begitu luar biasa diberkati. Dan hari ini kita bicara bahwa setiap masalah, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa setiap firman yang muncul di dalam kehidupan kita, percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa semua itu Tuhan taruhkan, karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita boleh lihat yang tampil di depan. Jikalau hari ini pemain musik tidak lengkap, tapi lihat urapannya begitu luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan dengan pemain musik hari ini, ya. Jadi kenapa kurang lengkap? Karena memang ada pemberitahuan yang tiba-tiba kemarin. Ya, ada pemberitahuan yang tiba-tiba kemarin bahwa ada salah satu tim yang tidak bisa hadir dan tidak mengurangi begitu luar biasa, ya. Jadi memang benarlah bahwa setiap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ya, tetap semangat, ya. Amin. Haleluya. Baik. Hari ini firman Tuhan kita baca dari Mazmur 31 ayat 4 sampai 6 sampai 7. Boleh ditampilkan? Mazmur 31 ya, maaf, ayat 5, ya. Baik. Demikian firman Tuhan. Bersama-sama, ya. Jadi saya ayat 1, ayat 5, 6 dan ayat 8 kita bergantian bersama-sama. Bersama-sama bacanya. Engkau, Mazmur 31 ayat 5 sampai 8. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku dari yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. 1, 2, 3. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Mazmur Daud, ya, bercerita bagaimana kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan di sini ayat 6 bahwa ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan jiwaku. Boleh ditampilkan slide-nya? Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ayat ini menggambarkan bagaimana Mazmur Daud menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Ya, karena dia percaya bahwa dia akan dibebaskan. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur Daud itu adalah raja. Seorang raja yang begitu luar biasa. Tapi kenapa dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan? Karena dia percaya bahwa setiap tantangan yang dihadapi, setiap ujian yang dihadapi di depan, dia tidak bisa lakukan apa-apa kecuali tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita buka ayatnya, ayat 4.
Ya. Sampai 5. Demikian firman Tuhan ya. Mazmur 31 ayat 4 sampai 5. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Ya. Dan oleh karenamu engkau akan menuntun dan menolong, ya, membimbing aku. Engkau akan menguatkan aku, dan jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari ini di dalam menata kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak ujian, banyak tantangan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita memang Tuhan izinkan semua terjadi. Firman Tuhan katakan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagi kita yang mengandalkan Dia, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau ayo belajar dari mari saya berdoa, Tuhan, tolong berkati ibadah kami besok. Pemain musik ada yang kurang. Tuhan luar biasa. Ya, kita lihat tadi pemain keyboard merangkap apa? Main gitar, main drum merangkap main saksofon. Ada bisa karena biasa, ada bisa karena terpaksa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, biar kita agak senyum dikit ya. Jadi kalau hari ini bisa karena terpaksa. Tapi ya, kalau terpaksa di dalam Tuhan beda loh. Iya kan? Dahsyat. Saya tadi lagu gembira tadi lagu apa ya? Kok malah di situ saya yang nangis ya? Ya itu ya. Nangis. Karena memang Tuhan itu dahsyat sekali ya bagi kita. Yang Bapak Ibu Saudara bisa hadir di tempat ini ya. Ada Pak Samuel, ada Ibu Barat ya, dan semua yang hadir di sini sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Begitu luar biasa. Makanya kalau kita pikir-pikir tadi hujan terus ya, mulai dari kemarin ya sampai hari ini, mungkin orang apa ibadah gitu. Tapi ternyata Tuhan menuntun kita untuk terus ibadah, terus bersekutu dengan Dia, Bapak Ibu Saudara. Karena memang bersekutu dengan Dia. Ini tadi ada hal yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, slide berikutnya. Terus, ya, bahwa hari ini kita diajar ya untuk menyerahkan penuh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ini poinnya yang hari ini saya mau beritakan buat Bapak Ibu Saudara. Mengapa perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Kalau Bapak Ibu boleh baca di sini, bahwa supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ini tidaklah mudah karena sebagai manusia kita cenderung mengandalkan apa? Mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan posisi kita, jabatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak gampang untuk andalin Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek apapun keadaan kita, tidak gampang. Ya, tapi kalau ingat, kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah baca tadi dari atas bagaimana Mazmur Daud. Dia seorang raja yang begitu luar biasa, seorang raja yang diberkati. Ya, tapi dia tahu ada tantangan, ada ujian di depan. Kita juga begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu dalam kehidupan kita ada ujian, ada tantangan di depan yang harus kita hadapi. Demikian juga Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tahu ada tantangan di depan. Dia tahu ada ujian di depan. Dia yakin bahwa dia tidak akan bisa menghadapinya. Oleh sebab itu
Raja Daud, Mazmur, yang menyerahkan penuh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ya. Sekali lagi bahwa tidak gampang, ya. Tapi ingat, yang sering menghalangi, ya, yang sering menghalangi sebenarnya bahwa kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan sebenarnya, semua permasalahan, semua aspek kehidupan kita, yang menghalangi kita hanya apa? Ini. Tadi, maaf, ya. Ketidakpercayaan, ada kebimbangan. Ya, mungkin kita pakai pikiran manusia tadi. Di depan, dan besok udah ada tagihan. Besok harus bayar listrik, besok harus bayar ini, kalau enggak listrik mati, atau besok bayar uang sekolah. Mungkin kalau makan masih bisa kita makan hari ini, begitu ya Bapak Ibu Saudara, karena memang Tuhan gak izinkan kita jatuh sampai tergeletak, dan Tuhan gak izinkan kita anak-anaknya sampai meminta-minta. Tapi terkadang dalam kehidupan kita berjalan, ada tagihan-tagihan yang harus kita selesaikan, tagihan kontrakan, tagihan macam-macam, ya. Tapi inilah dahsyatnya. Itu sebenarnya yang membuat kita ragu, yang membuat kita bimbang, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita khawatir. Kadang sebenarnya kesombongan, keangkuhan, itulah yang membuat kita sebenarnya tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, ya, kehidupan kita. Karena mungkin ada juga yang mungkin hidupnya pas-pasan, ada yang memang berkelimpahan. Terkadang makanya lihat di luar negeri, di Eropa sekarang udah banyak gereja-gereja menjadi masjid. Kenapa? Mereka merasa tidak butuh Tuhan lagi. Dari kehidupan mereka sudah nyaman, mereka dapat penghasilan. Tapi ingat, mereka berpikir bahwa karena dengan uang berkecukupan, damai sejahtera bisa dibeli. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang pernah merasakan bahwa ketika dia tidak punya uang, terus dia dapat uang, mungkin ada yang sukacita, tapi ada yang biasa-biasa saja. Ya, kenapa biasa-biasa saja? Karena itu tadi, karena menurut dia bahwa uang adalah segalanya. Jadi sebenarnya gini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis itu sebenarnya beda-beda tipis banget Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti akan kita teruskan. Saya mau menceritakan begini, iblis bisa kasih apa saja, Tuhan juga demikian. Kalau kita lihat, kita belajar dari mana? Dari 10 tulah yang dalam firman Tuhan. Ahli nujum ya, dukun-dukun pada saat itu mereka bisa lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang membedakan? Kesembuhan iblis bisa kasih, makanya orang banyak ke dukun. Terus apa? Materi iblis bisa kasih, bukan hanya Tuhan gitu. Tapi apa yang membedakan? Hanya satu Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu apa? Iblis tidak bisa kasih damai sejahtera. Tapi perhatikanlah kita, karena kita nggak punya apa-apa pun kalau bisa sukacita. Sepertinya orang melihat, wajahmu ini senyum terus, ketawa terus, seperti nggak ada masalah. Dia nggak tahu kita punya masalah. Tapi karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, baik. Jadi saat kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, ya, bahwa slide berikutnya, ya, bahwa pertama bahwa Tuhan akan bertindak. Ya, Mazmur 37 ayat 5-6 berkata gini,
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan apa? Bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yes. Jadi untuk Tuhan bertindak, kita harus apa? Berserah dan percaya kepada Tuhan. Jadi bagian kita adalah bertindak. Tuhan suruh kita apa? Bekerja, lakukan. Saya ingat, saya pernah kesaksian juga di sini bahwa Kapolsek pernah datang ke sini, kita ngobrol karena kebetulan saya teman baik. Dia sarankan untuk saya apa? Di tempat ini buka minuman, bikin bir atau minuman lah supaya makin ramai. Ya, terus saya bilang hanya begini, terima kasih Bang buat masukannya. Kalau soal ramai atau tidak ramai, saya serahkan sama Tuhan. Bahwa saya percaya setiap usaha pekerjaan yang saya lakukan datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu tempat ini saya serahkan sama Tuhan. Jangankan minuman Bang, rokok aja kita gak jual. Atau dia bilang apa? Udah Bang, luar biasa. Kalau gitu saya menyerah Bang. Sebagai teman ya, dia polisi ya. Sebagai teman yang ngobrol gitu ya, saranin supaya lebih rapi, lebih ini, kan gitu ya. Tapi itu kita harus berani Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi supaya Tuhan mau bertindak sama kita, setiap ujian, pencobaan yang kita alami, jangan kita ambil bagian Tuhan. Ketika kita mengalami misalnya kontrakan mau habis, atau mungkin ada tagihan yang mau terus, akhirnya kita pikir, kayaknya aku harus ketemu sama si A dulu, ketemu sama si B, ketemu sama si C gitu ya. Sering gak kita ketemu kayak begitu, Bapak Ibu Saudara? Saya sih masih begitu dulu, tapi kayaknya di sini udah gak ada ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan, bahwa kita sering akhirnya berpikir, padahal kalau kita duduk diam tenang, Tuhan pasti kasih solusi. Dan saya hari ini juga menangis karena saya melihat, Tuhan lu dahsyat banget. Saya berpikir tadi ujian penyembahan gak berjalan dengan baik, tapi lihat WL Sinar begitu luar biasa ya, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, mikir juga main musik. Itulah kalau kita serahkan penuh kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu mampu menanggung segala apapun ya. Dikatakan gini, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita bisa menanggung, kita bisa sebenarnya kuat, kita bisa sebenarnya survive, menanggung segala beban itu. Karena apa? Dia bersama dengan kita. Nah kalau Dia, Yesus sendiri gak bersama dengan kita, yang ada apa? Ya kita itu jalan pintas. Mungkin ada orang, udah gak kuat lagi aku, Tuhan, lakukan jalan pintas. Tahu jalan pintas maksudnya? Habis itu gak lama kemudian innalillahi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa Tuhan akan bertindak ketika kita serahkan penuh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bagian kita adalah bekerja. Selanjutnya biarkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya? Yes, amin ya. Jadi demikian juga soal pekerjaan. Karena kita berpikir pekerjaan, ada ini, percaya, datang kepada Tuhan. Serahkan. Lutut di hadapannya. Berlutut di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, biar Dia yang bertindak. Bapak Ibu Saudara, tugas kita kata berdoa, lakukan bagian kita. Kalau main musik atau WLC, lakukan aja bagiannya. Seorang jemaat seperti apa, itu bagiannya Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Baik, slide berikutnya. Setelah Tuhan bertindak,
Yang kedua adalah Tuhan akan pelihara. Ya. Hidup kita pasti Tuhan pelihara. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Apa? Dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tahu isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hari ini mengajarkan juga buat kita untuk tidak khawatir. Bagaimana pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangin kalau malam dari tiang api. Saya ngebayangin tiang api itu bagaimana, berarti tiang itu dari atas terus turun ke bawah untuk menuntun mereka. Saya mencoba merenung gitu, dari malam sampai saya merenung, dahsyat banget tuh. Dan kemudian apa siang hari jadi tiang awan menuntun mereka. Dalam perjalanan mereka. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 40 tahun. Ya. Tuhan bikin mereka mutar sebenarnya. Kenapa mereka mutar? Jadi saya buka firman. Nanti kita baca sama-sama. Tuhan mau lihat ketaatan, kesungguhan mereka dalam mengikut tuntunan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjalanan ini, terkadang Tuhan, aku sudah balik, aku sudah melayani Tuhan, aku terus datang sama Tuhan. Kenapa begini ya Tuhan? Tuhan mau kita terus. Tuhan mau uji kita, mau lihat kita. Bahwa kita berserah penuh kepada Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Baik. Dan terakhir, slide berikutnya, ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, biar kita lebih kuat. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, dikatakan di sini gitu ya. Kata takkan kekurangan aku berarti apa? Dalam kehidupan kita Tuhan senantiasa memelihara. Semua sih firman Tuhan emas ya, tapi firman emas saya ini karena memang surat apa namanya? Terima kasih sudah diingatkan. Surat Malua ya. Kalau kita di AKBP dulu Malua namanya. Jadi gini bahasa Bataknya begini. Jehovah du superman au dan tagaun haurana. Jadi artinya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah surat Malua saya. Maka ini bisa jadi andalan saya bahwa saya percaya gini. Tuhan gak akan kasih kekurangan buat kita. Pergumulan tantangan ada berat. Tapi percaya gini, Tuhan akan membuat kita melewati lembah kekelaman, melewati gelombang-gelombang, melewati ombak-ombak, melewati angin sakal sekalipun. Dengan apa? Dengan ketenangan bersama dengan Tuhan. Mungkin boleh Bapak dan pemain musiknya boleh maju ke depan. Bapak Bangun dan Kevin.
Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah takut, ya. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Ya, jadi percayalah, setiap pergumulan apapun yang terjadi bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Ya, bayangin, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia yang punya semua dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Percayalah. Baik, yang ketiga, terakhir. Ya, Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Amin. Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Jangan pernah takut, maju bersama dengan Tuhan. Ya, makanya datang, layani Tuhan. Makanya saya mau buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo berlomba-lomba untuk datang sama Tuhan. Layanilah Dia, karena hanya Dia yang punya kuasa atas seluruh aspek kehidupan kita. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, jadi Tuhan akan buat rencana setiap apapun. Ya, Tuhan akan buat berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia janji Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Amin. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ingat 3 hal itu. Ya, yang pertama tadi apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan bertindak. Tuhan akan bertindak dalam aspek kehidupan kita. Dan yang kedua apa? Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Dia, Tuhan akan pelihara. Dan yang ketiga apa? Baik, Tuhan akan buat semuanya berhasil. Amin. Maju terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Baik, kita nyanyikan pujian, satu pujian. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku. Oke. Ya, boleh kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Percaya bahwa hanya dekat Dia hati kita menjadi tenang. Setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, membuat kita gusar, membuat kita menjadi khawatir. Tapi hanya bersama dengan Dia, hati kita menjadi tenang. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan dengar pujian bersama-sama. Amin. Kau sebaik
Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini kita menerima pengurapan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati boleh melambaikan tangannya. Saya sangat bersukacita setiap jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini tidak dengan sia-sia, tapi menerima pengurapan daripada Tuhan. Yang percaya boleh sorakan haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya mempersilahkan bagi yang bertugas sambil memberikan persembahan kita angkat pujian kita. Ajaib boleh memberikan persembahan maupun belum bisa memberikan persembahan. Sama-sama Tuhan Yesus berkati pada pagi hari ini. Untuk pengumuman saya menyerahkan kepada hamba. Shalom. Diberkati kita pada hari ini. Amin. Ya. Kita sudah diajar akan firman Tuhan di hari ini untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena hanyalah Tuhan yang kita percaya di dalam dunia ini. Tidak ada satupun pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Sekalipun itu saudara terdekat bisa saja berpaling daripada kita, tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang terus berkarya, Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita, dan tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Terutama pada saat kita kesesakan, datanglah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala untuk pemberitaan firman-Nya. Biarlah Tuhan bawa terus naik di dalam pelayanan dan seluruh karya dari Pak Gembala kita. Ya Bapak Ibu, adakah jemaat yang baru yang datang di hari ini? Tidak ada ya, seluruh jemaat yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, untuk pengumuman kita di 1 minggu ke depan ini, kita akan adakan Blesscom setiap hari Rabu yang akan dimulai pukul 19.30. Dan Blesscom ini akan kita adakan di setiap rumah-rumah jemaat. Untuk minggu ini akan diadakan di kediaman Ibu Esther di Prima Harapan.
Untuk alamat dan Sherlocknya nanti akan menyusul dan akan diinfo ke grup. Untuk kita yang memiliki waktu luang atau ingin lebih lagi belajar akan firman Tuhan, kita berfellowship bersama, saling mengenal satu dengan yang lain, kami undang Bapak Ibu untuk hadir di Blesscom kita di hari Rabu pukul 19.30. Dan untuk doa pelayan, untuk doa pengerja akan diadakan setiap hari Jumat di pukul 19 malam yang akan bertempat di gereja kita GPI Perjuangan Cabang Kota Daud. Dan setelah diadakan doa, kita akan latihan bersama untuk kita boleh melayani Tuhan di hari Minggu di ibadah raya kita dengan lebih lagi bersehati dan bersemangat. Biarlah Tuhan yang disukakan melalui pelayanan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya di hari ini. Dan tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar di hari ini. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan Kau bukakan pendengaran kami akan firman-Mu. Terima kasih untuk kelayakan Tuhan atas kami. Terima kasih untuk sebutan-Mu kepada kami sebagai anak Bapa. Mampukan kami terus untuk mengatakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat terus atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk semakin baik hari lepas hari Tuhan, untuk semakin benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu Bapa tanpa pertolongan Tuhan. Hadirlah terus melalui Roh Kudus-Mu Bapa, menopang setiap kehidupan kami. Pegang terus tangan kami Bapa, dan jangan biarkan kami lepas daripada Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan lebih lagi. Kami rindu melayani Tuhan lebih lagi. Kami rindu Tuhan memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dan kami akan melihat tindakan-tindakan Tuhan yang luar biasa bekerja atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk keadaan kami yang terus baik. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dengan kasih-Mu yang besar bagi kami Bapa. Ajari kami terus dan ajari kami terus dan bentuk kami menjadi bejana-Mu yang lebih lagi sempurna hari lepas hari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami juga berdoa buat Bapak Gembala pembina kami Tuhan, Pak Zaluku Bapak. Hikmat Tuhan turun atasnya, berkat Tuhan turun atasnya. Tuhan limpahkan kesehatan atasnya Bapak. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati istri dan anak-anaknya. Engkau berkati pelayanan dari Bapak Gembala pembina kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan perluas kapasitasnya, tambahkan kapasitasnya di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Pak Gembala kami, Pastor Obaja, ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Tuhan terjadi atasnya, hikmat Tuhan turun atasnya. Tambah-tambahkan itu Tuhan baginya hari lepas hari. Biarlah hati dan matanya tertuju kepada Tuhan. Dia boleh membawa gereja ini semakin dekat kepada Tuhan. Dan pakai gereja ini di bawah pimpinan Gembala-Mu Bapa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesehatian hati Bapa. Turunkan semua dan tekan semua keegoisan di dalam hati kami. Tapi biarlah Tuhan saja yang ditinggikan atas gereja ini Bapak. Mari Tuhan, Engkau pakai gereja ini Bapak untuk menjangkau banyak-banyak jiwa, untuk datang dan mengenal Engkau Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan melalui setiap nyanyian kami, melalui setiap pujian kami yang terdengar oleh sekeliling kami Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan damai dan sukacita-Mu Bapak. Melalui gereja ini Tuhan, banyak orang terberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar.
Dan sebentar kami akan kembali. Kehidupan kami yang nyata, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bertahtalah untuk setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bersama-sama katakan amin.